Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Nahu dengan membaca kitab Matan Yurmiyah. Kita akan membaca sekarang ini tentang bab marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Di sini muallif rahimahullah mengatakan al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu itu ada 7 macam. Ya, ada 7. Wahia, yaitu yang pertama adalah al-fa'il. Ya, fa'il itu dalam bahasa Indonesia itu disebut atau kita kenal dengan subjek, pelaku. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Ini yang disebut dengan istilah yang lebih populer, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Ya, naibul fa'il ini disebut juga dengan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Itu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi karena fa'ilnya hilang, ya, maka ya maf'ul yang menggantikannya. Maf'ul yang menggantikannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh muallif pengarang kitab ini terkait dengan rincian atau detail dari 7 isim-isim yang marfu ini. Kemudian wal mubtada. Yang ketiga isim yang marfu adalah mubtada. Ya. Wa khabaruhu, dan juga khabar mubtada. Dia juga isim yang marfu. Ya, jadi supaya pelajaran bahasa Arab kita lancar, alangkah bagusnya kalau kita menghafal ini, ya, 7 isim yang marfu. Nanti di bab berikutnya juga ada macam-macam isim yang mansub, ya, juga isim-isim yang majrur dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ismu kana, isim kana, wa akhawatiha, isim kana dan saudara-saudaranya, saudara-saudara kana ini. Ya, saudara kana ini banyak, ya, yang fungsinya sama, yaitu merofakkan isim. Ya, isimnya yang awalnya dia mubtada, ya, kalau dimasuki oleh kana maka dia berubah. Ya, namanya bukan mubtada lagi, yaitu berubah menjadi isim kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara kana ini banyak, ya, diantaranya asbaha, soro, ya, laisa. Ya, ini adalah semua saudaranya kana. Nanti akan diperinci oleh muallif di bab berikutnya. Ya, semuanya saudara-saudara kana ini dia merupakan isim dan menasobkan khobarnya. Wa khobaru inna wa akhawatuha. Yang berikutnya adalah khobarnya inna dan saudara-saudara inna. Saudara-saudara inna ini banyak. Ada inna, anna, la'alla, laita, dan seterusnya. Nah, jadi sebaliknya, ya. Kalau ya kana, maka yang marfu itu adalah isimnya. Tapi kalau inna, ya, yang marfu itu adalah khabarnya. Wattabi lil marfu, ya, yang mengikuti isim yang marfu. At-tabi artinya yang mengikuti. Ya, berarti ada yang diikuti. Sehingga kalau yang diikuti ini marfu, begitu juga yang mengikutinya dia marfu. Ya. Dia marfu. Contohnya at-tabi supaya agak ada gambaran. Ya, di antara tabi itu adalah, ya, naat man'ut. Ya, sifat dan yang disifati. Ini arti dari naat man'ut. Ya, jika man'ut ini yang disifati ini marfu, maka nanti naatnya juga marfu. Contohnya dalam kalimat misalnya talibun jadidun, siswa yang baru. Ya, siswa yang baru.
ya, siswa yang baru. Ini karena yang diikuti yaitu tolibun, yang disifati di sini tolibun dia marfu, ya, maka yang mengikutinya yaitu naatnya juga ikut marfu, ikut dia dhammah. Ini yang disebut dengan at-tabi' lil marfu. Nanti kalau tolibunnya ini ya majrur, tolibin, maka dia juga ikut majrur, jadidin, ya. Nah, ini at-tabi' wa tabi' lil marfu, yang mengikuti yang marfu. Ya, tabi itu ada beberapa macam, ada naat man'ud, ada taukid, ada juga yang lain yaitu atap, ya, atap maktub, ya, badal, ya. Nanti akan diperinci oleh muallif di bab berikutnya. Wa huwa arba'atu asya. Nah, ini disebutkan terkait dengan tabi tadi, ya. Jadi tabi itu ada 4 macam, ya. Wa huwa arba'atu asya. Tabi itu ada 4 macam. Naat man'ud yang pertama, yang kedua adalah atap, ya. Ada taukid dan ada badal. Ya, ini akan dijelaskan oleh muallif pada bab-bab selanjutnya. Sekarang ya, ini penjelasan rincinya. Ya, kita mulai dengan fa'il. Kita mulai dengan fa'il. Ya, kita sebutkan tadi bahwa fa'il itu adalah pelaku atau subjek. Ya, dan fa'il termasuk isim yang marfu. Kalau kita tanya, ya, marfu'nya pakai apa? Marfu'nya pakai dhammah. Ya. Tapi kadang dhammah ini digantikan oleh yang lain. Ya. Kalau isimnya itu berupa jamak muzakkar salim, maka marfu'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw kalau jamak muzakkar salim. Ya. Kalau dia asmaul khamsah juga dengan waw. Akhuka, jaa akhuka. Ya, telah datang saudaramu. Ya, kalau dia musanna maka tanda rofanya bukan waw, bukan juga dhammah tapi alif. At-talibani, jaa at-talibani. Ya. Ini dia marfu karena dia fa'il, tanda rofanya adalah alif. Ya, dan ini sudah kita sebutkan dulu di pembahasan tentang babul i'rab. Ya, bisa dibuka lagi nanti video yang sudah kita buat, ya, tentang babul i'rab, ya, bisa dilihat di sini di video ini, linknya kami taruhkan. Kita baca apa kata muallif mendefinisikan fa'il. Ya, fa'il adalah huwal ismul marfu al-mazkur qablahu fi'luhu. Fa'il dalam bahasa Arab adalah isim yang marfu yang fi'ilnya, perbuatannya itu al-mazkuru qablahu, disebutkan sebelumnya. Ya, disebutkan sebelumnya. Ya, dari definisi ini kita mengetahui bahwa kalau dalam uslub atau sistem bahasa Arab, ya, jadi dalam sistem bahasa Arab, kaidah bahasa Arab yang disebutkan adalah fiilnya dulu, perbuatannya dulu, baru datang setelah itu adalah fa'ilnya. Ya, baru datang fa'ilnya. Ya, agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia fa'il atau subjek itu bisa saja dia datang duluan sebelum pekerjaan atau perbuatannya. Misalnya Muhammad datang. Nah, Muhammad di sini adalah subjeknya. Datang itu adalah, ya, perbuatannya. Ya, predikatnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, fa'il itu dikatakan fa'il kalau dia datang setelah fi'il ini. Ya, setelah fi'il ini. Contoh, jaa Muhammadun. Ya, jaa Muhammadun. Di sini Muhammadun dia, ya, posisinya sebagai fa'il, pelaku. Ya, dan dia ropaknya memakai dhammah. Ya, mana fi'ilnya, perbuatannya jaa. Ya. Kalau kita balik sekarang Muhammadun jaa.
Muhammadun jaa. Ya, Muhammadun di sini bukan fa'il. Ya, dia adalah mubtada karena dia isim kata benda di awal kalimat, dia mubtada. Jadi marfu'nya di sini bukan karena dia fa'il, tapi karena dia mubtada. Sedangkan jaa ini adalah fi'ilnya. Ya, lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini adalah ya domir huwa, ya, yang terkandung di dalam jaa ini. Domir huwa yang dia kembali kepada Muhammad. Ya, jadi di sini fa'ilnya bukan Muhammad ini, tapi domir huwa yang ada di dalam kata jaa. Karena kenapa demikian? Karena fa'il itu dalam bahasa Arab dia harus datang setelah fi'ilnya. Ya, tidak mungkin, tidak bisa. Fa'il itu dalam bahasa Arab tidak mungkin dia datang sebelum fi'il. Ya, dia nanti jadinya mubtada kalau ya isim itu datang sebelum fi'il. Wa huwa ala qismain. Ya, fa'il dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ya. Wa huwa ala qismain. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir artinya kelihatan. Ya. Muhammadun, talibun, ya, Zaidun, Khalidun, ini fa'ilnya zahir. Kalau yang mudmar itu maksudnya dhamir, ya. Mudmar maksudnya fa'ilnya berupa dhamir. Dhamirnya ini macam-macam nanti. Ya, ada yang dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya itu. Ya. Ada yang mustatir, ya. Ada yang tidak kelihatan seperti yang saya contohkan tadi. Ya, nanti ada penjelasannya di bawah ini. Fa zahir nahu qaulika qoma Zaidun. Ya, contoh fa'il yang zahir adalah qoma Zaidun. Di sini Zaidun adalah fa'il, dia marfu dengan dhammah. Wa yaqumu Zaidun. Ya, di sini fa'ilnya adalah Zaidun juga. Wa qoma Zaidan. Sini fa'ilnya adalah Az-Zaidan. Perlu diperhatikan di sini, ini yang saya singgung tadi, bahwa Az-Zaidan di sini fa'il maka dia marfu. Tanda rofanya bukan dhammah tapi alif karena dia musanna. Karena dia musanna. Wa yaqumu Zaidan. Begitu juga Zaidan ini fa'il, tanda rofanya adalah alif. Wa qama Zaidun. Zaidun di sini adalah fa'il, ya, tanda rofanya bukan dhammah, bukan juga alif, tapi dia waw. Ya, limaza? Kenapa? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Wa yaqumu Zaidun. Zaidun di sini juga fa'il, ya. Dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Wa qama rijalu. Rijalu fa'il, tanda rofanya adalah dhammah karena dia jamak taksir. Wa yaqumu rijalu. Rijalu di sini fa'il. Wa qamat Hindun. Ya, wa qamat Hindun. Di sini Hindun adalah fa'il, tanda rofanya dhammah. Wa qamatil Hindu. Ya, di sini Hindu juga fa'il, tanda rofanya dhammah. Wa qamatil Hindani. Hindani fa'il, tanda rofanya alif karena dia musanna. Begitu juga wa taqumul Hindani. Ya. Wa qamatil Hindat. Al-Hindad di sini fa'il, tanda rofanya dhammah karena dia jamak muannas salim. Wa taqumul Hindat. Ini rofa fa'il karena dia rofanya pakai dhammah karena dia jamak muannas salim. Wa qamatil Hunud. Hunud ini jamak dari Hindun. Hunud maksudnya Hindun-Hindun yang banyak gitu. Wa taqumul Hunud. Hunudu. Ya, sini fa'ilnya hunudu. Wa qama akhuk. Nah, di sini akhuka di sini fa'il. Ya, fa'il itu adalah marfu, tanda rofanya adalah waw. Ya. Wa yaqumu akhuk. Wa yaqumu akhuk. Akhuk di sini fa'il, tanda rofanya adalah dhammah. Wa qama gulami. Ya, gulami di sini fa'il. Fa'il itu adalah marfu. Tanda rofanya di sini dhammah.
Mana domahnya? Nggak kelihatan domahnya di sini. Ya. Jadi domahnya nggak kelihatan di sini. Kenapa? Karena ya ada ya mutakallim yang artinya punya saya. Gulam artinya anak. Ya, waqoma gulami. Ya, anak saya berdiri. Sini ada ya mutakallim. Ya. Dan ya mutakallim ini satu-satunya baris yang cocok ya datang sebelum ya mutakallim ini adalah ya kasroh. Ya. Tapi sebenarnya di sini dia dhammah. Ya. Tapi karena ya mutakallim ini ya, tidak mungkin huruf yang sebelumnya baris dhammah ya akan berat untuk dibaca. Gulamu ini berat. Orang Arab itu tidak suka yang berat-berat dalam membaca. Ya, sehingga ditaruhkan dhammah walaupun sebenarnya dia ini marfu dan rofanya adalah dhammah. Ya. Jadi ketika kita mengi'rabnya kita mengatakan gulami fa'ilun marfu'un wala mutarabihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang diperkirakan qabla ya'il mutakallim yang datang sebelum ya mutakallim. Ya, mana amin zuhuriha, dhammah itu tidak bisa kelihatan. Listigholil mahalli karena barisnya yang sibuk. Biharokatil munasibah dengan sibuk dengan harokat yang cocok untuk ya mutakallim itu yaitu kasroh. Wa yakumu gulami sama di sini. Wa gulami juga fa'il, tanda rofanya dhammah yang tidak kelihatan karena ada ya mutakallim. Ya, wa ma ashbaha dzalik. Dan kalimat-kalimat yang sejenis dengan yang tadi ya sebagai contoh fa'il. Wal mudmar isna asyara. Adapun fa'il yang berupa dhamir ya itu ada 12 ya. Fa'il yang berupa dhamir itu ada 12. Nahu qaulika ya, contohnya adalah ucapanmu darabtu. Darabtu di sini fa'ilnya adalah ta ini, yang tu ini. Ini fa'ilnya. Ya. Jadi ingat tadi bahwa fa'il itu dia datang setelah fi'il. Tidak mungkin dalam bahasa Arab fa'il itu datang sebelum fi'il. Wa darabna. Jadi darabtu ini adalah ya domirnya adalah anta. Bukan. Ana. Ana darabtu. Ya, wa darabna. Ini fa'ilnya adalah nahnu. Ya, ini failnya na ini. Wa darabta, ini failnya adalah ta ini. Ya, anta darabta. Wa darabti, ini failnya adalah ti ini, anti darabti. Wa darabtuma, antuma darabtuma, failnya di sini adalah tu ini atau tuma ini. Darabtum, antum darabtum, failnya ini. Ya, darabtunna, failnya ini. Ya, doroba. Kalau doroba ini failnya dia tersembunyi mustatir, yaitu domir huwa yang ya tersembunyi di dalam doroba ini. Itu failnya kalau domirnya adalah huwa doroba. Mana failnya? Failnya dia mustatir, tersembunyi. Wa dorobat ini juga mustatir. Ya. Hiya di sini. Wa dorobat, hiya dorobat. Tidak kelihatan dia failnya. Wa doroba huma doroba. Ya, ini failnya adalah alif. Wa darabu di sini failnya adalah wawu. Ya, wawu ini. Wa darabna. Jadi darabu ini hum ini. Hum darabu. Wa darabna hunna darabna. Ini failnya adalah na. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum dipahami, belum bisa dipahami, bisa ditulis, ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.